Saudara memiliki hati hamba, ya, memiliki kelemah lembutan dalam pelayanan dalam hidup kita itu mutlak dan itu penting. Mengapa? Kita mulai dengan Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Rick, ada yang nayangkan Alkitab di Zoom, di layar? Ada tidak? Aan, kalau Aan gabung bisa nayangkan. Saya nggak tahu ini. Aan, tolong ya. Oh, dari Brisbane juga sudah gabung. Ya, dari Manado gabung. Oke, Claudia, ya. Ada Matius 11 ayat 28. Maaf, 29 dulu. Ya, kita melihat ini Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Oh, Rick, Aan minta dibuka itu screen-nya. Bisa enggak? Ya, saya baca ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar pada Tuhan Yesus. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus, mata kuliahnya cuma 2. Mata pelajarannya cuma 2. Nah, saudara, kalau kita kuliah, kalau kita belajar, dan mata kuliahnya cuma 2, selamat sore semua, selamat pagi yang di Belanda. Itu Ibu Agatha sudah gabung. Ya, kalau kuliah, mata kuliahnya cuma 2, saya ingin tanya kepada saudara, berarti kampus ini gampang nggak untuk kita lulus? Cuma 2 kok mata kuliahnya? Ya gampang jawabannya. Coba perhatikan ya, Matius 11 29. Saya ulangi ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena ini soal yang pertama, mata kuliah pertama. Karena aku lemah lembut. Dan mata kuliah kedua, dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. AYT. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. PIS. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Semuanya sama. Ya, tadi ada yang menayangkan bahasa Inggris. Sebentar. Mana tadi saya lihat. Bahasa Inggris. Bentar ya. Terjemahan baru. Oke. American Standard Version. Take my yoke upon you and learn of me. Ya, learn of me. Saudara, ini bedanya bahasa Inggrisnya. Bukan learn from me. Beda. Tapi learn of me. Apa bedanya learn from and learn of? Bedanya jelas, kalau learn from, ya itu ada jarak. Tapi kalau learn of, jadi kita tidak hanya belajar dari guru yang mengajar kita, tetapi kita ikut hidupnya guru itu. Terima kasih untuk terjemahan American Standard Version. Learn of me. For I am meek. Bukan weak, I am meek. Ya. And lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Wah, ini luar biasa. Learn of me, bukan learn from me. Jadi beda sekali. Ya, ada yang komen, kalau yang mau bertobat gampang. Tapi bagi yang belum mau hidup baru, 2 saja susah, Pak. Nah, oke. Jadi bagi yang sudah bertobat, lahir baru, belajar 2 mata kuliah ini gampang. Tapi yang belum bertobat, aduh, rasanya susah. Enggak, saudara. Kenapa enggak susah? Karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh untuk kita mengikuti Dia. Nah, jadi jelas mata kuliah Tuhan Yesus di kampusnya Tuhan Yesus di Universitas Surga, ternyata mata kuliahnya cuma 2 soal saja. Yaitu lemah lembut meek
artinya gampang dibentuk. Meek itu ya lunak, lembek, gampang dibentuk, nggak suka ngotot. Nah, oke. Nah, kalau Tuhan minta begitu kepada kita, berarti dia punya maksud. Oke, terima kasih. Ini terjemahan The Passion. Saya akan bacakan juga ya. Makin banyak belajar berapa terjemahan, kita makin diperkaya. Simply, gampang, simply. Join your life with mine. Nah, beda lagi. Bukan learn of me, tapi terjemahan The Passion, gampang kok. Ayo satukan, join. Ya kata join kita tahu ya. Satukan hidupmu dengan hidupku. Simply join your life with mine. Learn my ways. Pelajari jalan-jalanku. And you will discover. Dan kamu akan menemukan that I am gentle. Ya, aku ini nggak sombong. Aku ini fleksibel. Itu artinya gentle. Humble. Aku ini juga rendah hati. Easy to please. Gampang kok untuk menuruti menyenangkan Tuhan itu gampang. You will find refreshment. Kamu akan menerima kesegaran and rest in me. Dan menemukan bisa istirahat di dalam aku. Gentle, ya, itu dalam bahasa Aram artinya peaceful. Penuh dengan damai. Saudara, ini luar biasa. Kalau kita mau menemukan ini. Ini ada terjemahan lain. Saya nggak tahu BBI ini apa. Take my yoke and you and become like me. Nah, terjemahannya muncul lagi lain. Ya. Pikul kuku. Terima kuku. And you dan kamu become like me. Dan kamu akan menjadi seperti aku, seperti Yesus. For I am gentle and without pride. Aku ini lembut, ya, dan aku nggak sombong, without pride. And you will have rest for your soul. Saudara, izinkan saya untuk mengupas ini secara psikologis. Ini penting. Saudara, di dalam ilmu jiwa, di dalam psikologi, orang yang stres itu berarti tidak find rest in Jesus. Orang yang stres, yang tekanannya banyak, hidupnya marah-marah, mukanya masam, mulutnya pedis kalau ngomong tajam. Karena orang itu tidak mau belajar kepada Tuhan Yesus, tidak menemukan peaceful, nggak menemukan damai sejahtera. Jadi Matius 11 ayat 29 ini secara psikologis pun bisa dibuktikan. Saya beri contoh. Sehebat-hebatnya seorang manajer, sehebat-hebatnya seorang leader, sehebat-hebatnya seorang director, bayangkan kalau direktur itu, manajer itu, pemimpin itu tidak meek ya, lembut ya, tapi kaku. Nggak lama mimpin, 3 bulan. Saya pakai kalimat kata yang jelek. Pasti dia stroke. Loh, kenapa? Sebab mimpin 5 orang berarti ada 5 karakter, ada 5 pikiran, ada 5 kemauan, ada 5 emosi, 5 perasaan. Itu kalau mimpin 5 orang. Bayangkan kalau pemimpin itu nggak meekness, nggak lemah lembut, ya, nggak gentle. Aduh, belum masuk kantor, masih di rumah, lalu di pikiran pemimpin itu, manajer itu sudah muncul wajahnya 5 orang yang jengkelkan itu tadi. Ngerti nggak maksud saya? Jadi belum sampai kantor, belum sampai kerjaan, sudah stres di rumah.
Karena wajah 5 orang yang jengkelkan itu muncul. Kenapa? Karena dia sebagai manajer, sebagai pemimpin sudah punya konsep. Enggak bisa. Mereka harus begini. Mereka harus nurut aku. Ngerti enggak kebenaran ini? Begitu pula hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, leader dalam gereja, di dalam pelayanan. Secara psikologis ini bisa diikuti. Jadi pemimpin, manajer, gembala, hamba Tuhan, ya, direktur yang mau belajar dari Tuhan Yesus hanya dengan 2 mata pelajaran ini saja. Meekness and humble. Lembut, nggak kaku, nggak keras. Saya menemukan kata fleksibel. Ya, menghadapi situasi sekacau apa. Menghadapi orang-orang yang semenjengkelkan apa. Orang yang meek, lembut hatinya, dia cuma senyum. Sebab yang dari luar, yang menjengkelkan itu nggak bisa tembus ke hatinya. Dia cuma senyum, bisa diatasi semuanya itu. Mudah-mudahan saudara mengerti kata lembut, punya hati hamba, hati yang merendah. Itu hasilnya luar biasa, saudara. Oke, kita lihat. Tuhan Yesus cuma punya 12 murid. Ya, Tuhan Yesus hanya punya 12 murid. Enggak banyak kalau cuma 12. Tapi sadar enggak? Masing-masing mereka itu punya karakter yang beda-beda. Udah, enggak usah ngomong ber-12, malah pusing. Ngomong yang 3 saja. Siapa itu? Petrus, Thomas, Yudas. Yang 9 kita sisihkan dulu. Ngomong yang 3 ini. Petrus, Thomas, Yudas. Ayo kita merem sebentar. Kira-kira kalau kita disuruh mimpin 3 orang kayak Petrus, kayak Thomas, seperti Yudas. Kira-kira bertahan berapa lama ya? Maka itu saudara, kalau tidak ada Matius 11 ayat 29, belajarlah pikulakuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan dapat ketenangan. Oh, dalam 2 minggu bisa stroke. Ada yang komen di Zoom. Nah, kalau tidak ada Matius 11:29, maka 4 Injil itu isinya begini. Maka jengkellah Yesus dengan Thomas. Maka marahlah dia dengan Petrus. Maka gergetanlah dia dengan Yudas. Kira-kira begitu isi 4 Injil itu. Maka sudah. Ya, contoh murid yang namanya Yohanes. Contoh itu ya. Saudara perhatikan. Memang dikenal Yohanes itu murid yang paling mengasihi Tuhan Yesus. Betul. Tapi saudara pernah ingat nggak? Saya lupa di pasal mana ya. Salah satu Injil itu. Suatu hari Yohanes itu bilang gini. Guru, izinkan aku untuk minta api dari surga. Nah, Tuhan Yesus kaget. Untuk apa? Bukan mau buat barbecue, bukan. Atau bakar jagung, bukan. Tuhan Yesus tanya, untuk apa Nes kamu minta api? Ternyata, nah itu sayangnya di Alkitab tidak dijelaskan. Ternyata hari itu Yohanes marah dengan 50 orang yang ada di situ. Wah, dia marah. Nah, dalam kemarahannya dia minta api dari gurunya untuk bakar 50 orang itu. Ini saudara, kalau Yesus model saya cekek dia. Hei, mana ada kelas pelajaran yang aku berikan untuk bakar orang? Enggak ada kelas untuk bakar orang. Kok tiba-tiba dia bisa minta api untuk bakar 50 orang itu? Nah, itu salah satu contoh. Maka itu
Kalau saudara ingin hidup di dalam hidupnya Tuhan Yesus, nggak stres. Nggak stres. Izinkan saya ngomong begini pada rekan-rekan gembala ya. Jangan tersinggung. Ini cuma ilustrasi intermezzo saja ya. Ternyata pikulan Tuhan Yesus, bebannya Yesus itu enak. Coba lihat ayat 30. Matius 11 ayat 30. Ada yang komen di Facebook. Pusing ngurus mereka. Sudah terima surat peringatan ketiga. Iya, masih nggak mau berubah. Nah, ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu, kalau saya pakai istilah Surabaya, enak tenan. Nah, hebat bukan? Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Saudara, saya pegang ayat ini. Ini masih dalam konsep psikologi, psikologi. Saudara perhatikan. Tahun ini, nanti bulan Agustus, saya akan mensyukuri. Ini kemuliaan buat Tuhan. 49 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saudara lihat. Saya nggak stres. Beban saya nggak ringan. Yang tahu itu ngerti. Ternyata seberat-beratnya kuknya, pikulannya Tuhan Yesus. Itu tetap jauh lebih enak dan lebih ringan. Nah ini maaf rekan-rekan gembala, pendeta saya ngomong ini. Ternyata seberat-beratnya pikulan Tuhan Yesus yang diletakkan di pundak kita. Tetap jauh lebih enak dan jauh lebih ringan daripada mikul beban mertua. Catat itu. Aduh, kalau mikul beban mertua, saudara, beratnya minta ampun. Tapi kalau mikul bebannya Tuhan Yesus, aduh, ini loh ayatnya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu Matius 11 ayat 30. Weh, terima kasih Papa. Maka begini kesimpulan saya. Kalau sampai ada orang berkata, aku melayani Tuhan. Oh, aku ini hamba Tuhan. Gini aja, lihat nilai atau kadar stresnya. Ya, saya ulangi. Untuk melihat seorang hamba Tuhan itu betul-betul pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, lihat kadar stresnya. Ya, nilai stresnya. Itu di angka berapa? Kalau sampai ada orang berkata, aku ini pelayan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Tapi stres terus. Kalau ngajar nggak pernah senyum. Mukanya itu, wajahnya, bawaannya marah-marah terus. Ada loh hamba Tuhan seperti itu di Indonesia. Bertahun-tahun saya ngikuti dia. Nggak pernah senyum kalau ngajar. Terus ini alisnya gandeng. Dahinya mengkerut. Terus matanya. Aduh. Padahal pengajarannya bagus. Tapi kenapa dia susah senyum? Ini menakutkan. Dengar ya. Jadi menilai seorang rekan sekerja Kristus. Nilai kadar stresnya. Tinggi atau rendah. Atau hampir nggak ada. Karena semua bebannya Tuhan Yesus itu enak. Ya, kuknya enak. Dan bebannya ringan. Jangan lupa. Yaitu kalau mau belajar lemah lembut dan rendah hati. Ini dari Medan ada yang komen. Apalagi kalau dapat beban dari pemimpin yang tidak tahu panggilan Tuhan. Ya udah. Kalau ketemu pemimpin rohani, nggak tahu panggilan Tuhan, suruh buka warung bakso saja. Lebih enak, maaf, daripada buat stres semua tim pelayanannya. Serius. Seorang pemimpin, seorang gembala, hamba Tuhan, yang tidak tahu panggilan Tuhan. Dia hanya menjadi hamba organisasi. Menyedihkan sekali.
kehidupan seperti itu. Maka itu mari kita lihat, kita periksa hidup kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mengikuti, belajar dari Tuhan Yesus. Saya ingin kembali ya baca bahasa Inggrisnya tadi, yang terjemahan BBI itu. Saya nggak tahu bahasa Inggris apa ya. Coba, tadi bagus sekali. Oh, bahasa Jawa ada. Oke, saya baca Matius 11:29 bahasa Jawa. Pasanganku podo tampanono ing pundakmu lan podo ngeguruo berguru marang aku. Awet aku iki alus lembah ing budi, temahan kowe bakal podo ora ayeming nyawamu. Oh, podo oleh ayeming nyawamu. Ayem artinya damai, nyawa itu jiwa. Woi, terima kasih. Yang BBI tadi ya, ayat 29. Ini loh. Take my yoke and you, take my yoke on you and become like me. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajak kami untuk menjadi seperti dirimu. For I am gentle, karena aku ini lembut, and without pride, aku gak sombong. And you will have rest for your souls. Terima kasih. Nah, jadi para pemimpin, direktur, manajer, pokoknya saudara yang punya anak buah, gembala, nggak boleh membuat anak buahmu stres. Dan saudara dalam memimpin tidak boleh capek melihat mereka. Maka itu ayat 29 ini bagus sekali di dalam hidup kita untuk kita menjadi meneladani seperti Tuhan Yesus. Terima kasih untuk itu. Oh, terjemahan ya BBI lagi di dalam bahasa Matius, bahasa Inggris. Oh, maaf bukan ya. Yang 29. Oh, yang 30 ada. Ya. Yang 30, oh coba ini belum ya. Saya cek dulu. Oke, belum ada. Nah, saudara, ini keputusan kita. Tidak ada pilihan lain dalam hidup kita supaya kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat ayat 28-nya. Kan sudah terkenal. Kalau Matius 11:28 itu, ya, kan sudah terkenal. Banyak orang suka sekali membaca, mengkhotbahkan, mempelajari Matius 11 ayat 28. Karena enak sekali. Oh, yang BBI ada, yang terjemahan, yang untuk ayat 30. For my yoke is good, and the what I take up is not hard. Puji Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan percayakan buat kita. Kenapa ini nggak kebaca? Kok kabur An? Atau siapa ini yang? Oke, saya baca. Ya, Matius 11:20. Sebentar. Masih An. Oke. Ayat 28 di Alkitab ya. Saya akan baca. 11:28. Maaf. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Terima kasih. Ayat. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan. BS. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat. Aku akan menyegarkan kamu. Sama BBI-nya. Come to me, all you who are troubled
yang punya masalah, punya trouble. And weigh it down with care. Dan rasanya berat sampai ketindis. And I will give you rest. Oke, ini terjemahan The Passion. Saya akan baca. Are you weary? Carrying a heavy burden? Kamu lelah? Kamu kehabisan akal? Are you weary? Carrying a heavy burden? Memikul beban begitu berat? Then, come to me, kata Tuhan Yesus. I will refresh your life. Oh, terima kasih Tuhan. Aku akan menyegarkan hidupmu. For I am your oasis. Oh, ada kata oasis. Tahu oasis ya? Di padang gurun yang luas, yang ribuan kilometer persegi. Nggak ada warung, nggak ada. Tapi kalau ada oasis, buat semua yang berjalan di padang gurun, itu satu-satunya harapan untuk bisa minum dan segar kembali. Dalam bahasa Jawa, saya baca ayat 28. Podo mreneo, kowe sing podo sayah capek, mergo mikul abot, kowe bakal dak paringake ngaso istirahat. Oh, terima kasih Tuhan. Ini terjemahan apa ini, Derek? Come to me, all you who labor and are heavy laden and overburdened. Kelebihan muatan beban. And I will cause you to rest. I will ease. Aku akan menghapuskan, ya. Dan and relieve and refresh your soul. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Ada terjemahan Jawa lain. Hei para wong kang kasayan lan kamomotan, padha mreneo, aku bakal gawe ayemmu. Nah, saudara, itu ayat 28. Senang toh? Kalau Tuhan melihat ada beban di pundak kita, terus wajah kita wajah stres, wajah kumuh, wajah lecek begitu. Begitu Tuhan Yesus bertemu orang seperti itu, dia panggil, ayo kamu ke sini, ayo kamu ke sini. Aku akan berikan kamu kelegaan. Puji Tuhan. Jangan puji Tuhan dulu. Ini caranya kita belajar. Ayat 28 jelas. Tuhan Yesus memberi kita kelegaan. Karena beban di pundak kita dia angkat. Loh. Ayat 29 guyon. Loh kenapa? Lihat itu ayat 29. Sudah beban di pundak kita diangkat karena kita dipanggil datang mereneo. Bahasa Jawanya, kesini kamu. Ya ampun. Ternyata dia taruh beban lain di ayat 29. Nah, ini pertama kali saya diajar Roh Kudus, saya geli, tertawa. Saya bilang begini, Tuhan Yesus, jangan guyon dong. Loh, kenapa guyon? Habis beban yang pertama diangkat di pundak kita, baru merasa lega. Ya ampun, dia taruh pikulan lain. Guyon gak ini? Guyon. Tapi ini loh masalahnya, saudara. Di dalam panggilan Tuhan, di dalam pelayanan. Kalau kita tidak mau menerima pikulan bebannya Tuhan Yesus, maka ada beban lain yang ditaruh di pundak kita. Itu menakutkan sekali. Ngeri. Oke, saya mau tunjukkan ayat ini di Perjanjian Lama. Ulangan 28. Ya, Ulangan 28. Ini menakutkan. Ayat 47, 48. Ulangan 28 ayat 47
dan ayat 48. Ini menakutkan sekali. Maka itu saudara, jangan pernah merasa hidup ini stres, hidup ini berat. Ya, tidak. Ya Leo, nanti Papa jawab. Ini ada anak saya tanya tentang Lukas 17. Oke? Nanti saya jawab. Ulangan 28 ayat 47-48. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Yahweh Tuhanmu dengan sukacita dan gembira hati. Nggak mau. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Ini namanya keterlaluan. Sudah diberkati, sudah ditolong, sudah dilayakkan, sudah diangkat sebagai teman sekerja Yesus. Masih nggak mau jadi hamba Tuhan. Kalau sudah diambil bebannya selesai sudah. Jemaat tidak tahu kalau kita tetap harus fokus. Harus pikul cook. Iya, nah jemaat harus diajari juga. Supaya tahu. Ya, ayat 48. Bagi yang nggak mau ya. Yang nggak mau terima pikulan Tuhan Yesus. Yang nggak mau terima bebannya Tuhan Yesus. Lihat ayat 48. Ulangan 28. Menakutkan. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya. Wih, tadinya diberkati, tadinya kelimpahan, sekarang tidak. Ya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Yahweh melawan engkau. Lihat firman berikut, belum selesai. Lihat firman berikut menakutkan. Saudara, maka itu hati-hati dalam hidup kita. Musuh itu akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu. Sampai engkau dipunakannya. Aduh Tuhan, ampuni kami. Rekan-rekan pelayan, perhatikan firman ini. Kalau kita tidak mau dengan sukacita, dengan gembira hati, dengan pengucapan syukur, menjadi hamba Yahweh Tuhan kita, padahal kita sudah diberkati berlimpah-limpah, maka ayat 48 ulangan 28 terjadi. Setan ketika melihat pundak saudara kosong, karena beban hidup yang pertama ayat 28 Matius 11 sudah diangkat. Begitu setan melihat pundak ini kosong, langsung orang itu ditangkap. Dikasih beban besi, kuk besi. Menakutkan sekali. Ya, kayu kuk itu kayu. Nggak ada ya. Sapi, lembu, atau kerbau yang narik kuk, atau kuda yang mikul beban di tengkuknya, lehernya itu dari besi, nggak mungkin. Kayu umumnya. Tapi yang tidak mau pikul bebannya Tuhan Yesus, setan memberi kuk besi ke tengkuk orang itu. Nah, ini cuma pertanyaan saja. Jadi ya kita lebih baik milih yang kuk kayu dong daripada kuk besi. Iya, kuk besi itu berat sekali. Maka itu kita harus ikut kebenaran ini. Baik, saya akan jawab pertanyaan ini. Mau tanya tentang Lukas 17 ayat 8 dan 9. Bagaimana pendapat Papa tentang ayat ini dihubungkan dengan pendeta, kepelayanan atau pekerja gereja? Maaf, gembala seperti itu jahat di mata Tuhan. Saudara dengar, lu kok jahat? Karena gembala-gembala, pendeta-pendeta seperti yang ditanyakan ini, dia bukan hamba Tuhan tapi bos. Jadi dianya memerintah pekerjanya. Ya, memerintah pelayan di gereja. Kerja ini, kerja itu, kerja ini.
Tapi pendetanya jalan-jalan terus, shopping terus. Jahat. Nah, ini banyak hamba Tuhan yang sadis menggunakan ayat yang salah. Ya, saya baca ya. Terima kasih Leo, kamu tanya ini sehingga kami semua bisa belajar. Lukas 17 ayat 8 dan 9. Bukankah, atau saya mau baca ayat 7 ya, supaya jelas. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Gak mungkin. Bukankah sebaliknya, si tuan, bos itu akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah si tuan berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Tuhan Yesus didik pendeta yang kurang ajar ini. Menekan pekerja gereja. Menekan pelayan di gereja. Untuk ngerjakan ini, ngerjakan itu. Tapi dia santai-santai. Dia pesta terus. Jahat. Tolong Leo sampaikan kepada pendetamu itu. Bahwa Lukas 17 ayat 89 itu juga untuk dia. Kalau dia menyebut diri hamba Tuhan. Maka dia pun harus menghidupi Lukas 17 ayat 8 dan 9. Dan dia tidak boleh menggunakan dua ayat itu untuk tim di gereja. Untuk pelayan. Jahat itu. Maka itu banyak orang berkata, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Tapi kelakuannya bos. Bertobat saudara. Tuhan tidak mau berbuat melihat kita seperti itu. Kita harus, maaf ini kesaksian. Saudara boleh tanya banyak orang. Saya kalau diundang pelayanan, tiba-tiba ada perubahan, letak meja, letak kursi. Saya nggak duduk santai, saya ikut bantu mereka. Untuk sama-sama bereskan tempat itu. Maka itu banyak orang berkata aku hamba Tuhan. Tapi kelakuannya bos. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan seperti ini. Karena saya tahu sendiri. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang berstatus hamba tapi kelakuannya bos. Suka perintah-perintah pengerja-pengerja di gerejanya. Pelayan-pelayan. Aduh, ngeri sekali. Apalagi pakai Lukas 17 ayat 8 dan 9. Padahal itu untuk dia sendiri. Puji Tuhan Yos. Ya. Jelas ya saudara. Jadi kita tidak boleh menggunakan ayat seenaknya. Apalagi ada bos-bos tertentu yang katanya hamba Tuhan menggunakan ayat yang dipakai oleh Daud. Jangan mengusik orang yang diurapi. Wih, rasanya saudara, hamba Tuhan itu sudah hebat. Dan pengerjanya takut semua kepada dia. Salah. Bukan begitu. Ada yang tanya dari Parigi. Nah, kalau akhirnya jemaatnya pindah. Salah tidak Pak? Tidak. Justru kalau orang jemaat itu nggak pindah. Mereka yang salah. Karena dipimpin oleh seorang diktator. Tuhan Yesus saja nggak begitu. Maka itu kembali ke Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku. Learn of me. Terima kasih Tuhan Yesus. Teladani yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Oke, 1 Petrus 2:21. Mari kita menggunakan ayat ini untuk hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 21. Terima kasih Bapak untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran ini. Supaya kami semua yang menyebut diri hamba Tuhan. Kelakuan kami, sikap kami, karakter kami seperti Tuhan Yesus. Ada gereja mengajarkan begini. Jemaat,
karena gembalamu itu seorang gembala, maka kalian harus melayani gembala. Salah. Enggak begitu. Artinya sama-sama melayani. Maka itu kalau ada gembala-gembala, pendeta-pendeta, minta dihormati. Apa-apa minta didahulukan, tidak. Saya bersaksi dan banyak orang tahu. Contoh, dalam acara-acara lalu ada acara makan. Nah, karena saya sering nggak bisa langsung ke meja makan karena masih ngomong ini ketemu orang itu. Nah, begitu antrian sudah panjang dan saya baru antri. Wajar, ya. Orang-orang itu berkata, tolong minggir dulu. Biar Pak Pendeta maju duluan. Saya tolak. Enggak. Saya harus ikut antrian. Saya bukan bos di sini. Mereka kaget. Oke. 1 Petrus 2, 20. 1 Petrusan. Bukan 2 Petrus. 1 Petrus 2, 21. Oke ya. Ada komen. Anak buah hamba Tuhan. Ya, jadi hamba Tuhan itu biasanya lebih berlaku dari bosnya. Yaitu Tuhan. Bertobat itu. Oke. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Wah, ini keren. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus juga telah menderita bagi kamu. Dan meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. BIS. Supaya kalian mengikuti jejaknya. Ya. Terus Selbir apalagi. Supaya kamu sama mengikuti jejaknya. Ini yang luar biasa. Ada yang bertanya, nuwun sewu, itu artinya permisi. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat hal yang salah atau kurang baik dengan seorang hamba Tuhan, kita punya kewajiban untuk mengingatkan, kah? Iya. Berapa kali kita harus mengingatkan? Kalau diingetin terus kan lama-lama kurang baik juga. Nah, pakai hukum Matius 16. Dikatakan begini, kalau ada satu orang ketahuan bersalah, datangi dengan 4 mata saja berdua. Kalau enggak mau, panggil saksi. Kalau tidak mau, serahkan kepada jemaat. Nah, pakai cara itu. Apalagi hamba Tuhan. Tolong ya rekan-rekan, kita enggak boleh kebal kritik. Kita nggak boleh kebal untuk terima nasihat orang. Karena kita ini juga manusia. Bisa salah. Jadi ya udah. 2-3 kali diperingati nggak mau berubah. Ya sudah. Risiko ditanggung orang itu. Kalau kita yang sudah memperingati nggak apa-apa. Oke, terjemahan BBI. This is God's purpose for you. Inilah tujuan Tuhan, purpose. Because Jesus himself underwent punishment for you. Sebab Yesus sendiri menyerahkan hidupnya untuk dihukum, dipanis, ya. Giving you an example. Memberikan kamu contoh. So that you might go in his footsteps. Supaya engkau ada di bekas langkah kakinya. Terima kasih. Mike, ini terjemahan VMD. Untuk melakukan itulah kamu dipanggil. Kristus telah meninggalkan teladan bagimu untuk diikuti. Kamu harus melakukan sama seperti yang dilakukannya. Kamu harus sabar bila kamu menderita. Sebab Kristus telah menderita untuk kamu. Oh, sudah habis itu, Mike. Ya udah. Jadi kita harus ngikuti. Ini luar biasa Tuhan. Engkau memberikan contoh, memberikan teladan bagi kami semua.
Jadi hamba-hamba Tuhan, sudahlah kalau statusmu hamba, disebut hamba, ya berkelakuan seperti hamba lah. Jangan berstatus hamba, tapi minta dihormati, minta dilayani, minta didahulukan. Stop itu semuanya. Tuhan Yesus itu jadi teladan kita. 2 Timotius 3 ayat 10. Mari rekan-rekan pelayan, kita punya hati yang seperti ini. 2 Timotius 3 ayat 10. Terima kasih Bapak. Nah, semua kita harus berani berkata seperti ini. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau. Nah, ini memang surat Paulus kepada Timotius. Tapi sekarang surat atau kalimat ini pun harus jadi perkataan kita kepada saudara-saudara yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bimbing, kita mentor, kita gembalakan. Saya ulangi, setelah kita membaca 2 Timotius 3:10, maka saudara dan saya yang menyebut diri pelayan, maka kita pun harus berani berkata seperti ini kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani. Tetapi engkau telah, bukan akan, telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Pelan-pelan, saya lupa ngitung. Tetapi engkau telah, 1, mengikuti ajaranku. 2, cara hidupku. 3, pendirianku. 4, imanku. 5, kesabaranku. 6, kasihku. 7, ketekunanku. Saya baca bahasa Inggrisnya BBI. But you took as your example my 1, teaching. 2, behavior. 3, purpose. 4, iman, faith. 5, my long waiting, kesabaran. 5, 6, sebentar. Kok jadi lupa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, my love. 7, my quiet undergoing of trouble. Jadi ketekunan ditulis dalam bahasa Inggris, ketenanganku ketika aku menghadapi banyak trouble, banyak masalah dalam hidup ini. Terima kasih. Ya. Dari Makassar, bangga dengan status hamba, tapi kelakuan bos, itulah kelakuan sebagian besar pendeta-pendeta harus bertobat. Terjemahan VMD, versi membaca dengan mudah. Engkau tahu semua tentang aku yang kuajarkan. 1, cara hidupku. 2, tujuan hidupku. 3, imanku. 4, kesabaranku. 5, kasihku. 6, engkau tahu bahwa aku tidak pernah berhenti berusaha. Terima kasih Tuhan untuk itu. Terjemahan apa ini? ACV, saya nggak tahu. But thou have closely followed my. Engkau telah dekat kenal aku, mengikuti doktrin, conduct, purpose, faith, long suffering, love, perseverance. Puji Tuhan untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, hamba-hamba Tuhan, inilah pelayan-pelayan Tuhan, inilah yang dunia nantikan. Tahun lalu, ya, selama pandemik itu, salah satu anak kami, dia Dr. Hari Nenobais, lulusan Universitas Indonesia. Sekarang dia jadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, S3. Dia menulis sebuah buku, judulnya Servant Leadership.
Seorang pemimpin yang berhati hamba. Saudara, maaf kalau saya cerita ini, jangan saudara mikir macam-macam. Saudara boleh cari buku itu dalam bahasa Indonesia, Servant Leadership. Nah, dia nulis itu karena dia lama kumpul saya. Dia tahu. Nah, jadi buku itu sebuah teori yang ditemukan di Amerika oleh 2 orang tokoh leadership dunia, kira-kira tahun 90-an akhir awal 2000-an, bahwa dunia ini sedang menantikan, membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berhati hamba. Dunia loh saudara. Nah, ketika Ibu Risma, yang sekarang Menteri Sosial negara kita, ya akan selesai masa jabatan kedua sebagai wali kota Surabaya. Waktu itu ditayangkan di SCTV, istilahnya Bu Risma pamitan kepada warga Surabaya. Nah, di dalam acara itu, maka ya pembawa acaranya menyebutkan bahwa Bu Risma di dalam pelayanannya itu menganut faham servant leadership. Nah, contoh yang berikut, oh ya, terima kasih ya, itu ada itu ya, adalah Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Itu punya kepemimpinan yang berhati hamba. Kita melihat Ahok waktu jadi Gubernur DKI. Dan sekarang kita lihat bagaimana Presiden kita. Nah, hamba-hamba Tuhan, saya pakai istilah Jawa, mbok yao. Nah, itu istilah Jawa. Bahasa Indonesianya apa ya? Mbok yao. Cobalah niru beberapa pemimpin di Indonesia ini yang punya hati hamba. Masa sih kita ini yang menyebut diri hamba Tuhan, kok kelakuannya amit-amit? Maaf, saya pakai istilah ini. Ayolah, ya kata mbok yao itu enak dipakai. Berubahlah saudara di dalam kepemimpinan dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu pula Musa. Aduh, kepemimpinan Musa itu luar biasa. Bayangkan, kalau saudara baca kitab Bilangan, kitab Keluaran, aduh, rasanya gemes lihat bangsa Israel itu. Sudah susah diatur, maunya sendiri, suka melawan. Tapi Musa lihat, dia menghadapinya dengan tenang. Terima kasih Tuhan. Ayo saudara, mulai hari ini kita merubah sikap ini. Ada komen di Instagram saya. Tuhan Yesus saja mau cuci kaki murid-muridnya. Masa kita lihat orang miskin, orang yang bau, orang yang lapar dan terhina, kita merasa jijik? Nah, itu bukan murid Tuhan Yesus. Dah gitu saja. Itu bukan hamba Tuhan. Tidak. Maka itu saudara, hari ini kita harus ambil keputusan ya untuk menjadi seperti Yesus. Ada komen lagi. Hamba Tuhan di gereja manis-manis, di luar songong katanya. Oh Tuhan ampuni kami. Ya, maka itu saudara, sudah kelihatan teladan Tuhan Yesus harus kita ikuti. Bagian terakhir, kenapa sih harus lemah lembut? Kenapa harus rendah hati? Kenapa harus punya hati hamba? Wih, kalau kita melihat ini, ngeri. Berapa banyak tahun yang lalu, saya lupa, kira-kira awal 80-an. Tiba-tiba Roh Kudus itu berkata gini pada saya. Daniel, kamu tahu nggak? Setan iblis itu nggak bisa jongkok. Hah? Aneh nggak? Itu salah satu cara Papa ngajar saya. Dia pakai istilah-istilah yang sehari-hari, yang gampang dimengerti. Saya tanya, maksudnya Papa? Iblis itu nggak bisa jongkok itu bagaimana? Oh, dia terangkan. Saya terharu sekali
Di dalam konsep iblis nggak bisa jongkok. Kita baca ayatnya ya. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Saya akan baca. Makasih anak saya ngambil minum ini. Saya akan baca Yakobus 4 ayat yang ke 6 dan 7. Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Maaf, saya baca. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, Papa katakan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, ini tema kita hari ini. Maka itu kalau kita rendah hati, pasti disayang Tuhan dan dikasih Tuhan. Tapi kalau jongkak, sombong, menyebut diri hamba, kelakuannya bos, dicintai setan. Dah gitu saja, maaf. Ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Wih, jadi mengelawan iblis itu ternyata nggak perlu kita bentak. Setan, dalam nama Yesus, pergi kamu. Enggak. Begitu setan tahu kita itu rendah hati, maka setan otomatis pergi dari kita. Nah, ini yang Roh Kudus katakan, ajarkan saya tahun 80-an yang lalu, iblis itu nggak bisa jongkok. Kalau bahasa Jawa, setan ora iso ndodok, itu bahasa Jawanya. Nah, kenapa? Karena setan itu sombong, maunya ditinggi terus. Nah, saudara, ini ilustrasinya. Kalau kita ingin ngambil sesuatu yang sudah jatuh ke lantai, nggak mungkin dong setinggi-tingginya orang jangkung, masa dia tetap berdiri cuma bungkuk ambil, nggak bisa. Kalau ambil sesuatu yang sudah jatuh ke lantai, ya kita harus jongkok supaya bisa ngambil. Nah, ini kebenaran, setan nggak bisa jongkok. Jadi kalau ada setan melihat kita ini rendah hati, setan nggak bisa jangkau. Tangannya cuma coba gayuk-gayuk, nggak bisa. Lama-lama setan kecapean, dia minggir. Maka itu ingat, setan nggak bisa jongkok. Rendahkan hati kita, rendahkan hidup kita. Bahasa Jawa tahun 06 ini tahu ya. Mulane podo tumungkulo ing ngarsane Gusti. Ya, rendahkan dirimu, tumungkul, tunduk. Sarta iblis tanggula ngono ya. Jadi terusir. Temahan bakal, wah ini seru. Temahan bakal lumayu, lari. Nggak cuma minggir, soko ngarepmu. Aduh, terima kasih. Oh, di Facebook ada komen. Oh, setan kakinya nggak ada dengkule ya. Ini bagus, kamu itu ada aja sih komenmu, nggak ada lututnya, maka itu nggak bisa jongkok. Amplified, so be subject to God. Tundukkan dirimu, resist the devil, lawan iblis, stand firm against him. Tetap berdiri kokoh melawan dia, and he will flee from you. Terima kasih Tuhan. Saudara, itu sebabnya setan tidak bisa menjangkau, setan tidak bisa memegang, merampas Tuhan Yesus dalam kematiannya. Nggak bisa. Ya.
Terima kasih Tuhan untuk itu. Oh, Pak Tapenson Pardede nuliskan ayat ini juga. Puji Tuhan. Untuk itu terjemahan apa ini ya? TSI. Saya baca ya. Kembali ke 2 Timotius 3. Tetapi anakku, kamu sudah mengikuti ajaran dan teladan saya. Tujuan hidup saya sudah menjadi tujuan hidupmu. Kamu dan saya sudah mempunyai keyakinan dan kesabaran yang sama. Oh, bagus ini terjemahan TSI. Dan cara kita mengasihi sesama dan bertahan dalam kesusahan juga sama. Terima kasih Pak Pardede memberikan terjemahan TSI ini. Saya baca lagi ya, 2 Timotius 3:10. Tetapi anakku, kamu sudah mengikuti ajaran dan teladan saya. Nah, tolong ya, para hamba Tuhan, gembala sidang, pemimpin, mentor, hamba-hamba Tuhan, lihat terjemahan ini. Tetapi anakku, kamu sudah mengikuti ajaran dan teladan saya. Tujuan hidup saya sudah menjadi tujuan hidupmu. Kamu dan saya sudah mempunyai keyakinan dan kesabaran yang sama. Oh, puji Tuhan. Cara kita mengasihi sesama dan bertahan dalam kesusahan juga sama. Ini seorang pemimpin, seorang gembala yang berhasil. Karena yang dipimpin sudah mengikuti semua cara hidupnya. Terima kasih Tuhan. Bentar ada yang tanya. Kalau kita rendah hati sering dimanfaatkan orang. Karena kebaikan kita. Terus kita harus bagaimana? Apalagi kita gak tegaan. Kalau ada orang yang minta tolong. Nah, ini bukan rendah hati. Maaf. Tuhan Yesus rendah hati. Tapi dia tegas. Jadi kalau tahu ada yang memanfaatkan. Ya kita harus tegas dong. Kita gak bisa membiarkan orang malas. Menjadi benalu di hidup kita. Gak bisa. Nah, kata gak tegaan. Harus kita cek, kita periksa. Siapa yang kita harus tolong dan siapa yang kita harus didik. Ada yang komen lagi. Tuhan Yesus adalah teladan pemimpin yang melayani. Terima kasih. Saya Dasuki dari Solo. Pernah mengikuti DTS di Tumaluntung tahun 2006. Sudah lama berarti ya. Oke, Dasuki luar biasa. Ya, untuk belajar dari hidup Tuhan Yesus. Dua ayat yang terakhir. Filipi 2. Begitu rendah hatinya Tuhan Yesus. Saya pakai istilah sampai dia minus. Kalau 0 itu berarti sudah sejajar dengan tanah. Permukaan tanah. Tapi Tuhan Yesus ini minus. Tidak tahu berapa tingkat ke bawah. Filipi 2. Saya baca mulai ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6. Hitung minusnya berapa itu ke bawah. Ya. Yang walaupun dalam rupa Tuhan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Turun sudah. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Turun lagi. Mengambil rupa seorang hamba. Malah turun lagi. Dan menjadi sama dengan manusia. Turun lagi. Ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Ini yang saya heran. Coba lihat dari ayat 6. Sudah turun. Dari dirinya adalah Tuhan. Nggak dipertahankan. Turun lagi. Ya kesetaraannya nggak perlu. Ya sebagai milik harus dipertahankan. Tidak. Turun lagi. Menjadi 0. Mengosongkan dirinya. Sudah kosong loh. Tapi masih turun lagi. Maka itu minusnya di sini. Ya merendahkan. Mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Turun lagi. Ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus Kristus Tuhan telah merendahkan dirinya. Turun lagi. Belum selesai. Dan taat sampai mati.
Jangan marah ya. Ini saya punya ilustrasi untuk anak-anak muda. Maaf loh ya. Semua kita kan pernah muda. Pasti pernah tahu konsep ini. Nah itu saya sedih kalau melihat anak-anak muda bisa segoblok itu. Ini loh ya. Orang-orang, ini biasanya orang muda. Yang taat sampai goblok. Itu pasti karena waktu pacaran. Jangan tersinggung. Loh kenapa? Lihat itu yang sedang pacaran. Aduh disuruh apa saja oleh pacarnya. Mau. Maka itu banyak orang bodoh. Setelah dihabisin duitnya oleh pacarnya. Ditinggal. Maka itu almarhum Gombloh pernah ngarang lagu. Ketika orang itu jatuh cinta. Tai kucing pun dianggap coklat. Saudara pernah ingat lagu itu? Itu luar biasa. Nah, yang Tuhan ingin kita itu taat sampai mati. Bukan taat sampai goblok. Maaf ya, harus mengerti konsep ini. Taat sampai mati. Dan gak sekedar mati. Matinya di kayu salib. Itu kan minus terus. Maka itu setan gak bisa mengambil Yesus. Dan akhirnya begitu Tuhan Yesus sudah turun. Ya, sampai mati bahkan mati di kayu salib. 9 dahsyat. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Terima kasih Bapak. Jadi rendah hati, lemah lembut, itu tidak stres, ya, fleksibel, mau ditekuk, mau dilipat, mau dibengkokkan, mau diluruskan, nggak apa-apa, mau dibanting, oke, karena lemah lembut dan nggak maksakan keinginannya, rendah hati, maka pelayanan kita, hidup kita jadi berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kiranya pelajaran hari ini membuat dunia berubah. Dan orang-orang di sekitar kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Shalom. Sampai ketemu saudara di Makassar. Saya kembalikan kepada Pak Gembala, Pak Riki. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Luar biasa. Jangan di-link dulu Pak ya. Kenapa? Jangan keluar dulu Pak. Oh enggak. Ya, enggak keluar. Coba ini. Saya akan tunjukkan. Ya. Supaya Riki bisa dilihat dong. Oke ya. Nah itu Riki. Oke sebentar. Yang Facebook saya buka. Ya oke Rik. Ayo. Oke, ya. Terima kasih semuanya yang telah bergabung di dalam ministry ini. Satu hal yang saya dapat pelajaran pada hari ini yaitu tentang rendah hati. Makanya di dalam firman itu sering dikatakan bahwa belajarlah daripada aku. Kita harus belajar ketaatan daripada Tuhan. Gitu. Karena begini, ada orang mengatakan bahwa saya ingin mengubahkan seseorang. Tetapi ketika di dalam pengubahannya itu ada proses. Nah ketika ada proses itu, maka di saat itu banyak orang yang tidak berhasil. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa perubahan akan terjadi kepada orang lain ketika kita dapat menjadi teladan terlebih dahulu. Makanya Yesus dia memberikan teladan yang baik kepada kita. Bukan hanya sebagai teladan, tapi dia mengangkat derajat kita. Amin. Dia telah mengosongkan dirinya, dia meminaskan dirinya, tapi Bapa mengangkat derajatnya kita dari hamba menjadi anak, yaitu di dalam Galatia ya Pak ya, kalau nggak salah Pak ya. Ya. Jadi luar biasa sekali gitu. Jadi makanya mungkin akan saya memberikan satu kesaksian. Gak apa-apa ya saya berikan kesaksian. Boleh nak, boleh. Ya, bagaimana tentang ministry ini, kami bentuk ini, kami percaya bahwa bukan atas dasar kami. Jadi ministry ini terbentuknya di tahun 2020, tahun lalu. Dan Maret itu adalah 1 tahun, sudah terhitung 1 tahun dari sekarang ini. Itu puji Tuhan. Ketika kami memiliki satu kerinduan, awalnya kami hanya ingin mengatakan bahwa kami ingin menjangkau anak-anak muda. Karena anak-anak muda bagi kami itu rentan namanya broken home, rentan namanya dalam sebuah pergaulan bebas dan lain sebagainya.
Makanya terbentuklah dalam ministry ini. Ketika saya berdoa, saya seringkali berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa doa adalah napas kehidupan bagi orang percaya. Jadi ketika kita menghadapi setiap masalah, jangan kita lari kepada yang lain, tapi cobalah kita menenangkan diri kita dan kita bawa ke dalam doa. Jadi ada begitu banyak proses yang dihadapi di dalam ministry ini, dan sempat saya sendiri pun ketika pada saat itu belum ada namanya penutupan seperti kayak live di YouTube, live di Facebook, Instagram, belum ada. Jadi kami itu pure dengan ministry di dalam Zoom. Dan puji Tuhannya itu, sekalipun saya sendiri itu ya sempat Tuhan bawa saya ke area-area entertain dan banyak hal. Di sini ada, saya kenal sini ada Kak Jo Senloko. Dulu itu kan dia sempat melayani di Makassar, saya sempat handle dia gitu. Mungkin Kak Jo mungkin masih ingat yang kita masih sempat makan bakso itu. Halo Kak Jo. Puji Tuhan. Gimana kabar Kak? Puji Tuhan. Ya saya lanjutkan gitu. Jadi banyak hal gitu. Jadi ketika ministry ini saya bangun, terus terang saya menampungnya itu dengan bercucuran air mata gitu. Kenapa? Karena di dalam Zoom ini segala kelemahan, bukan kelebihan, tetapi segala kelemahan, kita memanggil narasumber-narasumber yang luar biasa, tetapi yang pesertanya 2-3 orang, puji Tuhan. Bahkan ketika saya sudah menerapkan bahwa hari Minggu ini jadi WL ini, pembicara ini, tiba-tiba entah mungkin dari jaringan, entah mungkin dari apapun, sehingga saya menjadi woman show gitu. Tapi pada saat itu saya merasa bahwa ada satu yang kurang dari saya. Makanya saya bawa lagi di dalam doa dan saya berdoa, Tuhan kalau memang ministry ini kamu yang memilih saya atau ini adalah ministrimu, perlengkapi kami dengan beberapa banyak tim-tim yang lainnya. Akhirnya singkat cerita, Tuhan mempertemukan, dan salah satunya mungkin di sini ada Ibu Pendeta Ane Soraya. Beliaulah yang banyak membantu saya. Kami berdua, saya sebagai founder dan dia sebagai co-founder. Dan saya percaya bahwa di dalam ministry ini tidak ada kata bahwa ada derajat dan lain sebagainya, tidak ada. Tapi kita sama-sama membangun namanya satu tubuh Kristus, gitu, agar orang lain melihat bahwa kemuliaan nama Tuhan yang dinyatakan. Dan banyak hal gitu, mulai dari akhirnya singkat cerita, dari beliau inilah dia yang, dan bersama suaminya itu salah satu pengacara juga, handal juga dari Jakarta ya. Nanti kita akan dengarkan sedikit daripada Ibu Hana menceritakan bagaimana kita membangun ministry ini. Tapi ya saya percaya bahwa ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membela kita. Tuhan yang akan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Di saat kita terpuruk sekalipun, saya terus terang baru-baru kali ini, belakangan ini saya mengalami keterpurukan yang mungkin bagi saya secara pribadi itu fatal. Tetapi pada saat itu saya berdoa, kembali lagi saya berdoa, dan saya coba untuk calling dengan Bapak Daniel. Bapak Daniel menyemangati saya, bahkan Ibu Ana juga pun mengatakan bahwa kamu harus bangkit. Bahkan saya pun itu harus mundur. Saya sebenarnya mau mundur di dalam sebuah pelayanan ini, tetapi mereka inilah, dan terutama Bapak Daniel. Makanya kami bersyukur sekali di dalam ministry ini, sekalipun ministry ini mungkin belum ada apa-apanya, tetapi kami bisa mengenal Bapak Daniel, dan beliau menyempatkan dirinya pun sebagai pembina di dalam ministry ini. Saya percaya bukan karena kuat dan jaga kami, tapi semuanya karena kemuliaan nama Tuhan yang ingin dinyatakan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Ana untuk menyampaikan sesuatu dan lain hal di dalam ministry ini. Silakan.
Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Ana Soraya, dan puji Tuhan hari ini boleh dilayani oleh Pastor Daniel Alexander. Terima kasih Pastor. Kalau saya pribadi, saya ngefans dari dulu sama Pastor karena memang saya bergerak punya misi. Dan hari ini bersyukur banget Pastor Daniel sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami harus punya hati yang seperti hamba. Itu memang jadi tema kami bulan ini, dan luar biasa. Hari ini message-nya benar-benar merimain kami dari mana kami berasal dan untuk apa kami dipilih oleh Tuhan. Dan kalau mengenai ministry in the Chosen Generation ini, saya bersyukur bahwa kami sudah hampir 1 tahun. Selama masa pandemi ini juga banyak sekali Tuhan menolong kami dalam segala situasi. Tuhan tetap memberikan kami jalan keluar karena kami tahu bahwa ministry ini buat Tuhan. Kami hanya orang-orang, anak-anak muda yang tergabung, yang punya keinginan supaya kabar baik mengenai Tuhan Yesus dan firman Tuhan terus dikabarkan dari Sabang sampai Merauke. Dan keunikan dari ministry ini adalah kami menjadi jembatan bagi banyak anak muda ataupun juga pastor-pastor yang sudah menjadi elders kami untuk bisa sharing, untuk bisa mengabarkan kabar baik di sini, supaya dari setiap kota juga bisa ikut di dalam ibadah ini, karena memang kami banyak sekali mengundang hamba-hamba Tuhan yang dari luar kota. Kalau saya pribadi, saya mewakili dari The Chosen Generation Ministry area Jakarta. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berada di area Jakarta ataupun Pastor Daniel Alexander sendiri sedang berkunjung di Jakarta, boleh kita bersilaturahmi, kita berkontak, atau kita melakukan sesuatu hal yang untuk orang lain, berbau misi lah lebih tepatnya. Memang saat pandemi ini keterbatasan jarak yang membuat kita nggak bisa terlalu gampang untuk bermisi ke daerah-daerah yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya bersyukur untuk setiap doa, setiap semangat dari siapapun yang mulai mengenal ministry kami, karena dari kesaksian saya pribadi banyak sekali kawan-kawan kami yang menaruh hatinya di ministry ini tanpa memikirkan embel-embel, karena mereka benar-benar mau membantu dalam pelayanan kami. Mereka benar-benar mempunyai hati untuk kita mengabarkan Injil melalui platform online ini, dan kita bersyukur sekali. Itu sesuatu hal yang semakin jarang ditemui di akhir zaman ini. Saya percaya kita semua semakin diberkati, semakin dikasih oleh Tuhan, dan selalu dalam lindungannya. God bless you. Luar biasa. Jadi satu hal yang saya mau katakan bahwa di dalam ministry ini bukan tentang siapa kami, tapi yang kami tonjolkan di dalam ministry ini adalah Tuhanlah yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menjadi pusat dari segala-galanya bagi kehidupan kami khususnya sebagai anak-anak muda. Jadi saya berharap untuk semuanya tetap mendukung ministry ini, tetap mendoakan ministry ini, dan terutama dengan Bapak Daniel yang selalu mensupport kita di dalam segala apapun itu. Kami percaya bahwa kami tidak bisa membalas dengan apapun, tapi biarlah Tuhan yang membalas setiap kesetiaan dari Papa dalam melayani. Makanya di dalam tema hari ini saya mengatakan bahwa hati hamba melayani dengan tulus. Karena terus terang saat ini puji Tuhan, saya dipertemukan dengan banyak orang-orang yang notabene hidupnya itu berantakan, hancur-hancuran. Jadi di sini yang saya pelajari bahwa ketika kita mau menyelamatkan seseorang, kembali lagi, ketika kita mau menyelamatkan jiwa seseorang, maka kita pun harus memiliki hati yang tulus. Tetapi bukan saja sampai di situ. Yang saya pelajari di sini, yang luar biasanya adalah ketika kita melayani dengan tulus, maka mulailah di situ iblis memberikan kita goda-godaan. Ada namanya kita menjadi galau, kalau anak-anak muda galau, baper, dan lain sebagainya. Dan saya mengalami hal itu. Makanya
masih ada? Oke, Aileni ini dia ini sempat mengalami namanya Down juga gitu. Kalau bisa, apakah dia bisa memberikan satu kesaksian atau gimana? Bagaimana Pak? Halo, Oh, boleh kesaksian? Boleh aja. boleh. Terima kasih ingin mendengar. Ya, gimana Aileni sudah siap untuk memberikan kesaksiannya? Shalom. Halo, Ricky ya? Iya, betul Ai. Silakan Ai yang memberikan kesaksian yang luar biasa punya Tuhan. Saya banyak dapat kemurahan Tuhan dalam banyak masalah yang saya hadapi. Tetapi semua itu karena kemurahan Tuhan, semuanya bisa terlewati dengan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu yang saya pegang. Saya nggak terlalu fasting dalam banyak hal. Cuma satu aja. Setiap saya ketemu orang, tolong doakan saya. Saya tidak bisa berkata-kata banyak. Cuma saya sepertinya gimana ya? Karena saya penuh dengan satu saya nggak bisa lagi berpikir secara akal sehat. Sudah stres, depresi dengan banyak hal dalam bisnis, dalam banyak hal ya. Tetapi total semuanya setelah saya review berapa tahun ini ke depan, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan sampai saya ada sebagaimana saya ada pada saat ini. Jadi saya tidak terlalu gimana ya, taunya, tapi saya cuma satu, andalkan aja ke Tuhan. Itu yang terus ini. Tapi secara manusia, kadang saya naik turun, terang. Saya nggak kuat hadapi segala sesuatu dengan sendirinya. Tapi berkat-berkat ada teman-teman yang pada saat itu sempat ya Pak Ricky, dengan tidak sengaja 7 tahun yang lalu, kamu sempat doakan saya. Jadi pada saat ini saya ini bisa ada sebagaimana saya ada, ini semata-mata karena pertolongan Tuhan. Itu aja kesaksian saya, ya Ricky. Jadi minta teman-teman tolong juga, karena masih banyak yang harus saya lewati dan masih banyak yang saya harus jalani. Dengan waktu yang sangat singkat ini, saya apa yang saya harus lakukan saat ini, saya lagi berdoa juga. Ya, terima kasih Ricky kesempatan yang sudah kamu berikan. Ya, saya minta teman-teman tolong dukung adik-adik, karena mungkin usia saya sudah di atas 60. Ya, jadi dukung saya dalam banyak hal, karena saya masih mau masih harus jalani kehidupan sehari-hari sebagai satu pencari nafkah lah istilahnya. Jadi kebutuhan di satu sisi saya masih sebenarnya seharusnya saya udah pensiun, tapi saya masih harus jalani karena belum ada pengganti ya. Jadi tolong dukung saya dalam doa. Saya harus ambil keputusan apa dan apa yang harus saya jalani lagi ke depan. Terima kasih teman-teman, terutama pendeta Pak Daniel Alexander yang sering saya sudah tahu dari dulu, dan lewat ini saya dengar dari Ricky, maka saya sempatkan untuk hadir. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Kesaksian luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Iya. Iya Pak. Jadi gini Pak, sedikit saya mereview. Jadi 7 tahun yang lalu itu Aileni ini, dia ini salah satu jemaat di Makassar, dia
sempat mengalami di mana masa yang sangat turun down sekali gitu, karena usahanya itu terbakar di Sentral Makassar gitu. Pada saat itu kami secara tidak langsung, saya bersama ada teman saya, mungkin Ibu Ana tahu, Mr. Rex Jeremia, kami datang pergi mendoakan beliau. Roh Kudus hanya memberikan dua hal kepada saya, yaitu Ai Leni ini harus melepaskan pengampunan, dan yang kedua, dia harus bisa jangan ada namanya ketakutan, kekhawatiran gitu. Akhirnya singkat cerita, pada saat dia ketemu sama saya beberapa hari yang lalu, ketemu dengan saya, dia berbicara bahwa saya nggak tahu gitu, ketika pada saat kamu sudah berdoa selang beberapa jam kemudian itu tiba-tiba ada orang yang telepon sama dia, dan itu katanya pokoknya pimpinan daripada kantor pos gitu mau kontrak rumahnya daripada Ai Leni gitu. Dan puji Tuhan di saat itulah mulai perkembangan Tuhan memberkati usahanya kembali dari nol sampai akhirnya sekarang ini punya usaha yang diberkati lagi gitu. Jadi saya percaya bahwa inilah kekuatan doa. Amin. Mereka namanya kekuatan doa. Di saat kita jatuh terpuruk sekalipun, itu sebenarnya bukan Tuhan meninggalkan kita, tapi Tuhan sedang mendoakan. Nah, saya dapat satu pemahaman ini. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, yang Dia lakukan itu bukan menyediakan tempat saja, tapi Dia sedang berdoa untuk kita. Makanya ketika kita mengalami masalah, tekanan, dan lain sebagainya, Tuhan selalu membela kita. Saya teringat dengan satu kesaksian lain. Ini benar-benar terakhir. Saya teringat dengan satu kesaksian bahwa pada saat itu saya naik tram. Singkat cerita, pada saat itu saya belum ditafsirkan, makanya saya memakai kata evangelis penginjil. Jadi kami cerita, dia ini orang Muslim. Dia sempat mengatakan gini, Pak, apa perbedaan bahwa orang yang di dalam Kristus dengan orang yang di luar Kristus? Maksudnya itu perbedaannya apa gitu ketika menghadapi masalah? Karena banyak hal begini, ketika ada masalah, bencana, itu diizinkan semuanya. Kenapa? Ada lagi pertanyaan bahwa kenapa orang Kristen itu jauh lebih kuat dibanding orang yang di luar Kristus? Secara pribadi, saya bingung juga. Akhirnya saya hening sejenak, saya minta Roh Kudus, dan Roh Kudus cuma bilang gini, kalau orang yang di luar Kristus memang hidupnya mungkin diberkati, memang dan lain sebagainya itu diberkati, dilimpahkan, tetapi begitu ada masalah, tidak jarang dan tidak sedikit mereka lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tetapi kalau orang di dalam Kristus, ketika menghadapi masalah, memang mungkin kehidupan kita tidak diberkati dan sebagainya, tapi ketika kita menghadapi masalah, kita jauh lebih kuat. Kenapa? Karena kita larinya bukan kepada hal-hal yang negatif, tapi kita larinya adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan kita berdoa, dan di saat itulah pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa mungkin saat ini setiap manusia pasti ada problem, masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya bahwa ingatlah bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Tinggal bagaimana caranya kita merespon. Jadi saya berdoa biarlah siapapun yang mendengarkan, baik di dalam Zoom ini maupun di dalam Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, bahkan nanti di dalam YouTube, saya berdoa bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dan saya berdoa biarlah Tuhan selalu melimpahkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, ingatlah Tuhan Yesus tetap menyayangi kita. Terima kasih. Mungkin itu yang saya ingin bisa bagikan pada hari
hari ini. Dan satu hal yang saya katakan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita apa adanya. Amin. Bukan dengan Iya. Ini ada dari Frankfurt, Jerman, dari Belanda juga hadir ini. Luar biasa yang ikut. Ya. puji Tuhan. Nah, ini Papa mau bacakan, Rick. Ini di Facebook ada yang komen bagus sekali. Saya baca. Rangkuman firman ini untuk hamba-hamba Tuhan yang memimpin jemaat. Kiranya ada hamba-hamba Tuhan yang mendengar dan mau merubah semua kesalahannya di hadapan Tuhan. Jemaat perlu bimbingan dalam kebenaran. Dan punyailah hati hamba. Jangan pilih kasih antara orang miskin dan si kaya. Ini yang banyak diperbincangkan banyak orang. Dan firman ini pun untuk saya. Belajar lemah lembut dan rendah hati. Supaya orang percaya harus memikul kuk yang Tuhan pasang. Dan kita tetap harus tunduk pada Tuhan untuk melawan iblis. Puji Tuhan. Ya, itu dia Rick, sudah di Facebook. Ya. Puji Tuhan, Pak. Oh ya, nanti malam ya, yang mau gabung lagi 18.30 WIB. Kita belajar lagi tentang pelajaran sesat. Ya, 18.30 WIB. Yang di Eropa, yang di Australia mau ikut, yang di Amerika sudah bangun itu. Iya. Oke Rick, silakan. Oke, ya. Terima kasih lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan terima kasih juga mungkin kepada Kak Aan yang sudah membantu kami di dalam memberikan dukungan di dalam PowerPoint-nya. Kak Aan mungkin masih ada ya, Pak ya? Nggak tahu itu, An masih ada? Sama-sama. Oh iya, mungkin Kak Aan mungkin bisa tampilkan videonya supaya saya bisa lihat itu muka-muka anak-anak papa yang luar biasa ini. Puji Tuhan. Shalom Kak. Ya, oke. Jadi luar biasa sekali. Saya percaya bahwa hari ini bukan satu kebetulan, tapi semuanya ada rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di ministry kami. Dan percayalah bahwa apa yang Tuhan lakukan itu semuanya mendatangkan kebaikan. Dan ini ada satu pengumuman dari pengajaran Yesus nanti jam 18.30. Itu kita bisa mengikutinya lagi tentang hal pengajaran yang sesat. Masih bersama dengan Papa Daniel. Untuk itu kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya meminta kesediaan dari Papa untuk mendoakan sekali lagi Pak Ya. istri ini untuk menutupinya. Terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena sore ini Papa memberi kami waktu untuk belajar. Sungguh, sekarang kami memutuskan Papa untuk meneladani hidup Tuhan Yesus. Karena kami percaya, kalau kami mengambil keputusan mulai detik ini, mengambil pola hidup Yesus, maka setan yang kalah dan kami semuanya menang. Bahkan dengan pelayanan model hamba ini, pelayanan dengan pola hidup Tuhan Yesus, banyak jiwa akan terjangkau dan diselamatkan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan adanya pandemik ini. Gereja mengalami revolusi yang luar biasa. Gereja mengalami breakthrough yang selama ini gak pernah terpikir. Bahkan agama-agama di dunia semuanya tunduk kepada si COVID ini. Dan semua berubah. Kami bersyukur untuk itu. Terima kasih untuk anak-anak muda di Makassar. Ricky dengan semua timnya pakai mereka untuk menjangkau lebih banyak lagi orang. Begitu pula semua kami, baik dari Indonesia, dari Eropa, dari Australia yang ikut belajar. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman. Sehingga hidup Yesus nampak di hidup kami. Dan orang lebih mudah mengenal dan mempercayai Tuhan Yesus lewat kami murid-murid-Mu. Maka saudara, sejak hari ini keputusan kita untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Roh Kudus pasti menolong kita. Terimalah berkat ini. Dan mari kita menjadi pelaku apa yang kita pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, sampai ketemu. Ya, the chosen generation. Oke. Terima kasih semua. Oke ya. Ya, ntar buka dulu. Ini handphone saya harus saya matikan.
Oh, sama-sama. Sama-sama. Ya. Ketemu nanti lagi ya. Ketemu nanti lagi. Puji Tuhan. Makasih Bro Riki. Bro Riki. Oke, sampai nanti ya. IG, FB, sampai nanti. Bro Riki, Tuhan memberkati. Ya.